berkurang. Kenapa berkurang dan berkurang? Karena kalah dengan zaman karena sekarang zaman digital. Zaman digital itu sangat merubah situasi dan cara berpikir masyarakat, lebih-lebih dengan datangnya pesulap merah. Jadi pesulap merah itu membongkar berbagai macam kepalsuan-kepalsuan yang dipamerkan oleh sebagian orang, sebagian paranormal maupun dukun-dukun itu. Dukun-dukun memamerkan suatu keajaiban yang dianggap adalah suatu ilmu hikmah, namun sebenarnya itu adalah merupakan tipuan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh itu pernah dibuktikan dan benar-benar nyata, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang menganggap bahwa suatu yang dipertontonkan itu adalah ilmu hikmah, tapi di balik itu adalah merupakan tipuan terhadap warga masyarakat, sehingga warga masyarakat itu mengakuinya sebagai seorang yang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita itu sebagai warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah meyakini akan adanya ilmu hikmah, dan memang terbukti terutama sekali di saat hayat almarhum Bapak Maulana Syekh. Jadi itu kita saksikan berbagai macam kehebatan yang pernah diperlihatkan di Mushola Al-Abror. Jadi khususnya almarhum Bapak Maulana Syekh dulu pernah memperlihatkan ilmu hikmah pada hari Jumat, kalau tidak salah itu almarhum Bapak Maulana Syekh memperlihatkan ilmu hikmah pada para jamaah. Jadi di saat itu ada seorang tuan guru melaksanakan akad nikah. Jadi melaksanakan akad nikah dari Lombok Tengah. Itu. Jadi seorang tuan guru itu dari Lombok Tengah. Jadi salah seorang masyikhul ma'had dulu. Salah seorang masyikhul ma'had dari Lombok Tengah. Kemudian nikah di Mushola Al-Abror. Ini menurut cerita yang pernah saya dengar. Tapi karena kebetulan pada hari itu saya sendiri tidak hadir pada saat acara pernikahan tersebut. Jadi padahal seorang tuan guru, beliau adalah seorang tuan guru, sudah mentalnya luar biasa, alim solehnya luar biasa. Namun di saat tuan guru itu ijab qabul, dalam acara ijab qabul serah terima akad nikah, menerima seorang perempuan menjadi istrinya itu ijab qabul.
di saat itu Tuan Guru tersebut tidak bisa berbicara atau menjawab. Jadi tidak bisa menjawab dengan kata-kata aku terima nikah ini dengan mas kawin sekian. Tidak bisa. Sampai beberapa kali Tuan Guru tersebut tidak bisa menjawab. Menurut cerita, ini cerita seorang ustadz yang kebetulan ikut hadir pada saat itu untuk menyaksikan akad nikah. Lalu melihat situasi dan kondisi tersebut, kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengeluarkan ilmu hikmah yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kemudian di saat itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memutar kedua buah tangannya itu dengan cara begini. Jadi caranya, jadi diputar. Setelah diputar begini, Tuan Guru yang akad nikah itu secara tiba-tiba bisa menerima ijab kabul tersebut. Artinya lancar ijab kabulnya di saat pernikahan Tuan Guru tersebut. Lalu kemudian saya bercerita kepada seorang warga masyarakat tentang kejadian tersebut. Ternyata menurut ilmu yang dimiliki oleh warga masyarakat tempat saya bercerita itu menjawab bahwa di saat itu ada seseorang yang ingin menguji kehebatan ilmu yang dimilikinya terhadap Tuan Guru yang sedang melaksanakan akad nikah. Jadi agar Tuan Guru yang akad nikah itu tidak bisa menjawab. Ternyata walaupun dia itu seorang Tuan Guru, kalah mental dengan kekuatan ilmu hikmah yang dimiliki oleh orang yang tidak kita ketahui. Jadi secara diam-diam. Jadi caranya menggunakan ilmu hikmahnya itu orang yang menguji kekuatan Tuan Guru tersebut biasanya dengan melipat kainnya. Jadi kainnya itu dilipat-lipat sambil membaca mantra-mantra atau doa-doa ilmu hikmahnya itu. Jadi dilipat-lipat kainnya sambil membaca mantra-mantranya itu dengan niat agar tidak bisa orang yang akad nikah itu menjawab nanti. Atau kadang-kadang juga orang yang memiliki ilmu hikmah tersebut yang dilipat adalah tikar tempat duduknya itu dilipat-lipat sambil membaca mantra-mantra yang diniatkan kepada seorang yang dituju. Namun karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor sudah menguasai model-model ilmu hikmah yang demikian dan cara mengatasinya atau melawan ilmu-ilmu yang demikian itu, maka di sanalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengeluarkan ilmu hikmah yang dimiliki oleh beliau. Jadi ilmu hikmah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu dengan mudah sekali untuk meluluh lantakkan atau mengalahkan kesaktian yang dimiliki oleh orang yang kita tidak ketahui pada waktu itu di saat acara tersebut. Nah, itulah sebagian kecil dari ilmu hikmah yang pernah dipraktikkan atau diperlihatkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor.
Mungkin ini adalah salah satu hikmah. Jadi hikmah dari peristiwa tersebut agar kita sebagai jamaah itu mengetahui bahwa memang benar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memiliki ilmu hikmah yang begitu tinggi. Karena pada suatu waktu di saat kami berada di Mushola Al-Abrar di Mahat Pancor dulu, Bapak Maulana Syekh pernah mengatakan bahwa ilmu-ilmu hikmah yang saya keluarkan itu tidak sama dengan ilmu hikmah yang dikeluarkan atau diijazahkan oleh orang-orang lain. Jadi ilmu yang dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu tidak panas seperti ilmu hikmah yang dikeluarkan oleh orang lain. Apa maksud dari tidak panas? Atau ilmu hikmah yang panas? Jadi di sini ada ilmu hikmah yang panas dan ada ilmu hikmah yang tidak panas. Jadi pernah saya mendengar orang yang pernah mendalami ilmu hikmah itu, kalau ilmu hikmahnya itu panas, selalu ingin mencari musuh. Jadi begitu bangun dari tidurnya, dia ingin agar supaya berhadapan dengan musuh. Apalagi di malam hari, dia selalu ingin menggunakan ilmu hikmah yang ada pada dirinya. Atau kadang-kadang dia selalu mencari orang-orang yang memiliki ilmu hikmah untuk diuji kekuatan ilmu hikmah yang dimiliki. Itu sekedar ingin menguji kekuatan atau sekedar ingin agar ilmu yang ada pada dirinya itu bisa digunakan. Jadi ada seorang pendekar, ini pendekar yang pilih tanding yang sangat terkenal, pandai bermain silat juga, dan mempunyai ilmu hikmah yang cukup banyak. Jadi karena orang tersebut tidak selamanya punya musuh atau tidak selamanya dia itu berhadapan dengan orang yang jahat, akhirnya istrinya itulah yang disuruh untuk memukul-mukul badannya itu dengan menggunakan pedang yang dimiliki, yang ada di rumahnya itu, atau pisaukah, atau apa bahasa sasanya itu memangan atau senjata-senjata zaman dahulu. Jadi itulah yang digunakan untuk memukul suaminya karena atas perintah suaminya agar badan suaminya itu dipukul dengan menggunakan senjata tersebut. Dan tidak menyebabkan badan si suaminya itu luka. Namun untuk mengobati badan si suaminya itu dengan menggunakan senjata-senjata tersebut agar tidak pergi mencari musuh atau mencari orang-orang yang ingin mengadu kesaktian. Jadi mengadu kesaktian. Jadi itulah caranya salah seorang pendekar pilih tanding dulu di suatu kampung, sehingga dia itu terobati rasanya kalau sudah dipukul badannya itu dengan menggunakan senjata-senjata seperti pedang, keris, dan sebagainya, atau pisau. Lalu kemudian ilmu hikmah yang dimaksudkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak panas. Jadi artinya di sini
ilmu hikmah yang diijazahkan oleh Al-Mahfudlah Bapak Maulana saya itu digunakan di saat darurat. Artinya tidak dipermainkan, tidak bisa dipakai untuk mencari musuh. Jadi kalau ada yang kebetulan pernah menerima ilmu hikmah, kemudian dihadang oleh perampok, nah di sanalah dia akan akan bermain ilmu hikmahnya, akan berguna, akan kelihatan keampuhan dari ilmu hikmah tersebut. Jadi tidak digunakan untuk mencari pencuri, untuk mencari bermain maksiat, bermain silat, bermain berhadapan dengan orang-orang yang punya ilmu hikmah dengan tujuan untuk saling adu kesaktian, tidak digunakan pada tempat itu. Jadi karena ini adalah ilmu hikmah yang sudah disepah seperti yang dikatakan dulu, sudah benar-benar lupa saya karena sudah sekian lama. Jadi sehingga itu ucapan-ucapan atau pernyataan tersebut saya agak lupa sedikit. Jadi artinya sudah benar-benar dibersihkan agar tidak menyebabkan orang itu ingin mencari musuh atau dan sebagainya. Nah, karena kita sebagai umat Islam itu tujuan kita berwirid itu untuk taqarrub ilallah, bukan menjadi orang sakti sebenarnya. Nah, jadi tujuan Al-Mahfudlah Bapak Maulana saya itu memberikan kita ilmu hikmah untuk di sana untuk penjagaan diri. Ukul wala nafsi, itu di dalam benteng benteng Abdul Majid. Ukul wala nafsi wala dini. Jadi untuk menjaga diri kita, iman takwa kita, menjaga zahir batin kita, wala dini agama kita agar tidak gerogoti, tidak dihancurkan oleh setan iblis atau setan-setan dari manusia maupun jin atau setan-setan yang lain. Apalagi kita sekarang di masa digital ini setan semakin banyak. Setan lewat HP, setan lewat berbagai macam medsos. Nah, itulah setan-setan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Wa ala dini wa ala amwali, untuk harta benda kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, pemeliharaan, penjagaan Allah. Kalau kita tidak mampu yang menjaganya, menjaga. Jadi kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amwali wa ala auladi, anak-anak kita, wala amwalihim wala auladihim, harta benda mereka, anak-anak mereka, artinya anak cucu kita, wala auladihim wala adyanihim, agama anak cucu kita, wala nahdlatul wathon, dan nahdlatul wathon itu supaya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar jangan nahdlatul wathon itu hancur, dihancurkan, rusak oleh orang-orang yang tidak senang kepada Nahdlatul Wathon. Jadi karena dulu banyak orang-orang yang tidak suka kepada Nahdlatul Wathon, tidak suka kepada Hizib Nahdlatul Wathon karena tidak paham terhadap Nahdlatul Wathon maupun Hizib Nahdlatul Wathon. Jadi setelah mereka itu paham terhadap Hizib Nahdlatul Wathon maupun organisasi Nahdlatul Wathon, akhirnya
masyarakat sadar bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang menaungi madrasah-madrasah yang begitu banyak. Di Madarisha, di Madarisha itu dengan madrasah-madrasahnya. Jadi madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama, semua madrasah Nahdlatul Ulama bukan saja di Pancor, tapi di luar Pancor pun agar dijaga, dipelihara oleh Allah SWT. Alfi. Nah, itu lanjutannya. Nah, itulah salah satu dari penjelasan-penjelasan yang pernah kita dengar dulu agar generasi-generasi penerus mengetahui bahwa ilmu hikmah itu memang benar ada. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.